お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。Dibuka dengan lanjutan episode kemarin. Flashback ke masa lalu Baekgorang dan Sohyun. Pada saat mereka SMP, pada awalnya mereka berteman sangat dekat, bahkan sampai di titik seperti kakak dan adik. Tapi semenjak Baekgorang bergaul dengan seseorang seniornya, ia pun berubah dan tak pernah lagi menemui Sohyun. Kembali ke masa sekarang, ternyata Sohyun tak tahu apa-apa tentang akun tersebut. Kemudian diperlihatkan Do Woo-jae dan Kang Jae-yi yang sudah berbaikan. Mereka berencana untuk berkencan ke Sungai Han. Karena Kang Jae-yi sangat ingin pergi ke sana, Do Woo-jae pun tak tega untuk menolaknya. Dan ia pun mengiyakannya. Kemudian diperlihatkan di ruang penyiaran radio, Keuntaek sedang melatih Baekgorang untuk menjadi pembaca berita. 집중해. Tapi Baekgorang tak fokus yang membuat jawabannya salah semua di soal yang diberikan Keuntaek. Tapi setelah latihan itu, saat Keuntaek kembali ke ruang penyiaran, ternyata Baekgorang masih berada di tempat itu dan membenahi semua jawabannya. Keuntaek yang kagum pun sejenak memperhatikan Baekgorang yang sedang tertidur. Ia pun menutupi cahaya matahari dan ya, begitulah. Saat orang terbangun, ia terdiam sejenak melihat Keuntaek yang sedang mengedit suara. Setelah itu, mereka pun melakukan ujian ulang dan Baekgorang mendapatkan 100 poin. 100점. Setelah itu, mereka pun pulang bersama. Tapi di tengah jalan, Keuntaek bertemu dengan ayahnya. Sudah terlihat bahwa hubungan keduanya sangat rapuh. Nah, akhirnya Keuntaek pun pergi dengan ayahnya. Setelah tiba di rumah, terungkap kenapa hubungan mereka tidak baik. Karena ibu Keuntaek memutuskan untuk cerai dan meninggalkan ayahnya dan juga Keuntaek sendiri. Karena itulah sampai saat ini Keuntaek tak pernah bertemu lagi dengan ibunya. Tiba-tiba ia diajak makan oleh Kim Yoo-shin dan pada akhirnya Do Woo-jae, Yoo-shin, dan Keuntaek pun makan bersama di sebuah toko. Namun karena terlalu pendiam saat makan, Kim Yoo-shin mengira bahwa mereka berdua telah bertengkar. Ia sudah siap-siap untuk melerainya. Dalam percakapan mereka ternyata Do Woo-jae ingin ke Sungai Han di hari yang dingin itu. Nah, singkat cerita, Kang Jae-yi dan Do Woo-jae pun berkencan dan menghabiskan waktu di Sungai Han. Tapi terlihat Do Woo-jae yang mulai kedinginan. Nah, tiba-tiba Yoo-shin mengirimi Kang Jae-yi pesan dan menanyakan keadaan Do Woo-jae yang memang di hari itu ia tak enak badan. Hal itu memicu pertengkaran mereka. Kang Jae-yi merasa dirinya dicampakkan karena Do Woo-jae tak bisa mengatakan sebenarnya padanya. Padahal ia ingin Do Woo-jae jujur dengan dirinya. Dan Kang Jae pun seketika itu pergi dari tempat itu. 야, 나 너랑 만나기 힘들어, 도우제. 눈치 보이고 힘들었다는 거지? 그럴 거면 나 왜 만나? Di sisi lain, Keuntaek dan Yoo-shin yang berada di perpustakaan bertemu dengan Sohyun. Dan karena Keuntaek tahu bahwa Baekgorang sedang makan sendirian karena kedua orang tuanya harus bekerja, ia pun inisiatif untuk mengajaknya pergi makan bersama. Sedangkan Yoo-shin sangat senang karena bisa berduaan dengan Sohyun. Kembali ke Keuntaek, ia pun menemui Horang dan makan sushi bersama. Waktu mereka dihabiskan dengan mengobrol bersama. Bagi Keuntaek, Horang sangatlah unik karena ada saatnya Horang berpura-pura kuat dan membiarkan semuanya berlalu. Dan ia juga mengatakan bahwa Horang sebenarnya adalah orang yang baik. Horang pun tersentuh mendengar kata-kata itu. 이렇게 생겨먹은 거 이제 알았냐? 아니, 꽤 괜찮아 너.
손 줘보라고. Keesokan harinya tibalah orang membacakan cerita yang ternyata cerita itu adalah cerita dari Kang Jae-yi. Cerita itu mengungkapkan unek-uneknya tentang pacarnya yang tak bersandar padanya. Tampilnya orang disambut baik oleh semua orang, tak terkecuali Go Eun-taek yang puas dan gembira akan hal itu. Pulang sekolah, Kang Jae tiba-tiba dikirimi pesan oleh Do Woo-jae yang mengajaknya untuk bertemu. Awalnya ia sangat senang membaca pesan itu, tapi setelah bertemu perasaannya pun tiba-tiba sirna. Do Woo-jae mengungkapkan bahwa ia masih sangat menyukai Kang Jae-yi, tapi karena perbedaan karakter mereka yang sangat bertolak belakang, akhirnya mereka saling menyakiti secara tidak langsung, dan pada akhirnya kata putus terucap dari mulut Do Woo-jae, dan akhirnya mereka pun kembali putus. 헤어지자. 그게 맞아. Kembali ke orang dan Go Eun-taek, mereka melakukan latihan pengatur suara. Nah, Go Eun-taek akan berjalan ke lantai atas dan orang ditugaskan untuk menaikkan atau merendahkan suara ketika di lantai atas. Nah, setibanya Go Eun-taek di lantai atas, ternyata ia berkata sudah menyiapkan hadiah di dalam tasnya dan akan memberikannya pada bag orang. Seketika, bag orang pun mengambil kotak tersebut yang ternyata isinya sebuah parfum. Namun, traumanya malah kumat dan sekilas diperlihatkan kejadian masa lalu yang membuatnya trauma. Orang yang gelisah pun membuka jendela, namun ternyata sudah ada Go Eun-taek yang berada di belakangnya dan menanyakan keadaannya. Dan bersambunglah, begitulah alur cerita episode 3 dari drama Live Out. Tunggu episode berikutnya di video selanjutnya, oke? Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye. Adios di Caramelos. Sampai jumpa.